wabarakatuh. Ila diniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila hadrati Syekh Qadir wa Mbah Hashim Asy'ari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Salawatan dulu nggih Bu, tibil qulub nggih. Hafal boten? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa afiyatin wa ala alihi Allahumma sholli ala sayyidina tibil qulubi wa afiyatin wa ala alihi. Untuk pesantren Hidayatul Mubtadiin Barokah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para alim, para kiai yang saya muliakan, para pejabat pemerintah, baik sipil, TNI, Polri, para sepuh, tokoh masyarakat, para pengurus NU, Ansor, Batayat, Muslimat yang saya muliakan, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin, guru kulo, panutan kulo, Romo Kiai Haji Nur Rahman. Mudah-mudahan tambah barokah. Keluargane barokah, santrine barokah, rizkine barokah. Panjang umur sampai hari kiamat. Husnul khotimah. Bapak Muspika yang saya hormati, Pak Camat, Pak Denramil, Pak Kapolsek, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang saya muliakan, para pengurus NU, ini MWC ya, MWC Pak,
Ada Ketua PC Ansor Banyumas, Gus Lukman. Ini guru saya dulu takut banget sama istri. Dikasih wirid dari beliau, alhamdulillah. Sekarang istri saya nurut, benar mana Gus Lukman itu, Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur suwun Gus. Komandan Korlap Banser yang saya hormati Banyumas, Gus Andi Widianto, dan juga Rois Surya MWCNU Kecamatan Purwokerto Selatan, Romo Yai Zainul Usman yang saya muliakan, seluruh Banom NU yang saya muliakan, yang hadir sampai ranting, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, para santri, hadirin, hadirat, warga Nahdiyin yang insya Allah kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan asbab kita diundang oleh Allah dan Rasulullah melalui pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin. Malam ini kita dapat berkumpul di jalanan, Bu. Bu, jalan ini mulia karena dipakai untuk pengajian. Dalam rangka acara haflah akhir sanah pondok pesantren Hidayatul Mubtadi. Mudah-mudahan santri-santrinya memperoleh ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Orang tuanya rizkinya tambah barokah, cita-citanya terlaksana, bisa haji umroh ke Makkah, ziarah dengan Rasulullah di Madinah. Pengasuh, bunyai, para guru-guru, ustadzanya, insya Allah tambah manfaat ilmunya. Yang hadir insya Allah ke bawah barokah, mati husnul khotimah, masuk surga, jumpa dengan Rasulullah. Al-Fatihah. Syukur yang kedua, alhamdulillah saya bisa hadir. Ibu-ibu, saya ceramah pakai bahasa Arab apa bahasa Inggris, Bu? Jawa, Masya Allah. Jawa nggih. Cuman kalau niki Jawane Jawa Cirebon. Di Cirebon tuh hebat bener-bener. Beli oli nggak boleh dari Cirebon, Masya Allah. Jadi kalau ganti mobil nggak usah beli oli, colong aja gitu ya. Jadi Cirebon tuh beli oli enggak boleh. Jadi kalau ganti oli colong mawon nggih. Judul ceramah malam ini tentang pesantren. Karena ini ceramah di pesantren. Gitu Bang nggih. Terima kasih kepada DPR RI, terima kasih kepada Presiden tercinta kita Pak Jokowi yang telah mengeluarkan undang-undang pondok pesantren. Alhamdulillah, terima kasih. Makanya musuh Pak Jokowi banyak. Siapa itu? Kadal gurun itu, Masya Allah. Karena kekuatan NU adalah di pesantren. Jadi MWC, PC, PBNU itu pesuruh kiai pesantren. Kekuatan NU adanya di pesantren. Yang pertama pendekatan kita kepada Pak Presiden, alhamdulillah. 22 Oktober Hari Santri Nasional. Termasuk hari yang diperingati secara nasional.
Tidak langsung Pak Jokowi menerima, lihat historis. Kenapa saya mengeluarkan Hari Santri Nasional? Tanpa santri tidak ada Pancasila. Tanpa NU santri tidak ada NKRI. Allah. Ormas di Indonesia ribuan. Hanya NU yang punya moto NKRI harga mati. Yes. Udah merdeka. Dulu NU belum merdeka, sekarang merdeka. Macam-macam saya lagi ngelih. Tanpa Mbak Simasari tidak ada 4 pilar NKRI. Betul betul. Ibu-ibu 4 pilar kenal apa bukan? Apa tuh 4 pilar? Ya Banser salah, Masya Allah. Tak tabok ya Masya Allah. Terus, yes, merdeka. Singkatannya apa singkatannya? PBNU. Masya Allah Robi. Sedulur nggih. 4 pilar itu nopo PBNU. Tanpa PBNU Indonesia hancur. Apa itu PBNU? Siji Pancasila, betul. 2 Bhinneka Tunggal Ika. 3 NKRI. 4 Undang Dasar 45 disingkat PBNU. Sallallahu Nabi Muhammad. Wih sementan mawon nggih cekap nggih. Pokoknya camat, polisi, tentara nggak cinta PBNU pecat. Udah begitu aja. PBNU. Jadi awas jangan salah nggih. 4 pilar negara tercinta Indonesia adalah PBNU. Napa kitu Mbah PBNU? Siji Panca, loro Bhinneka Tunggal, 3 NK, 4 Undang Dasar 45. Sallallahu Nabi Muhammad disingkat PB. Nggih. Suwun Kang nggih. Wis karena bener ngerokok monggo nggih. Ciri-ciri orang NU pasti merokok karena dalilnya al-ududu wajibun ba'dal mangan kan. Makanya saya ngomong sama pejabat-pejabat, sama Kapolri, sama Panglima. Pokoknya kalau ke agama, ngaku agama, pokoknya kalau beragama ke NU aja lah, ke NU. Indah. Enggak ada yang sulit, enggak ada. Rokok aja enggak haram, bisa makruh, bisa wajib, bisa mubah. NU dilawan. Orang pendirinya Mbah Asari hafal kutubus sitah. Kapan ngomong haram-haram tuh NU? Enggak pernah. NU tuh yang haram diantaranya nih, dengarkan ya. Ya, NU itu haram mendoakan orang mati, haram. Bagi NU mendoakan orang mati kenapa nggih? Yang kedua, sorban putih haram dari imam tuh NU tuh.
Ya sorban ngimami. Yang ketiga NU itu haram nikah dengan orang sekampung. Haram itu orang NU itu. Sedulur maaf ya, saya ceramah biasanya nggak begini, nggak intelektual. Karena yang nyuruh Romo Kiai Nur Rohman. Katanya kalau nggak ngomong begini, balik ora diongkosi. Begitu katanya, Masya Allah. Jadi saya ngikutin beliau, saya tenang aja. Nggih, nggih. Terima kasih Pak Presiden Jokowi yang sudah memuliakan santri. Tanpa santri nggak ada PBNU. Nah, ini tolong ajak kelalening sejarah aja. Yang kedua, proses lama Pak Jokowi menandatangani undang-undang pondok pesantren lama. Sampai menjelang akhir muktamar pun NU belum ditandatangani. Alhamdulillah menjelang muktamar, alhamdulillah langsung Pak Jokowi menandatangani undang-undang pondok pesantren. Nggih. Setelah itu pidato, wahai seluruh bangsa Indonesia, saya berharap tahun 2030 yang mimpin Indonesia adalah alumni pondok pesantren Sallallahu Nabi Muhammad. Ini resmi pidato presiden. Yang kedua, wahai TNI Polri, wajib menerima alumni pondok pesantren, terutama yang hafal Quran Sallallahu Nabi Muhammad. Karena pesantren melahirkan kader-kader pemimpin bangsa yang berakhlakul karim. Itu yang ngomong terus nyumbang orang sih. Tapi NU ya. Oh enggak apa-apa NU. Saya dapat ilmu dari abah saya kan Basim Masari ya. Itu kalau ada kamu sedang ceramah ada yang ganggu, baca ping telu. Itu wonge nguyuh terus. Itu kata Masya Allah. Kecuali wong NU orang mempan. Begitu katanya Mas. Terus nih. Nah, kebetulan secara rahasia dari Amerika, Badan Dunia Pendidikan namanya UNESCO. Itu meneliti pesantren secara diam-diam ke Indonesia. Begitu selesai balik nih kampungnya Amerika. Ibu-ibu Amerika kenal apa boten? Cilacap Ngulon. Itu namanya Amerika. Masya Allah. Amerika jauh kenal Cilacap Ngulon. Langsung dia secara resmi mengumumkan melalui medsos bahwa lembaga pendidikan zaman modern sekarang ini yang bisa melahirkan anak-anak didik berkarakter dan ngerti tujuan hidup, bahwa hidup adalah pondok pesantren di Indonesia. Sallallahu Nabi Muhammad. Karena mengandung 4 unsur. Yang pertama learning to be, learning to have, learning together, learning to do. Ngerti apa boten ibu-ibu? Tenang, kalau terangkan nggih. Kalau menurut NU kehebatan pesantren 9. Tapi Yahudi 4. Terangkan apa boten nih? Sampai jam pinten nih ceramah sampai jam pinten? Jam 2.
Ini NU model apa Ki jam lorong, Masya Allah. Yang pertama kehebatan pesantren, sedulur, belajar agama langsung praktek. Punya anak di rumah telu, kapan sholat berjamaah 5 waktu? Ayo jawab, begitu pesantren? Kapan anak kita di rumah malam Jumat baca Yasin? Begitu pesantren? Kapan anak kita di rumah sholat duha, sholat tahajud? Begitu pesantren? Kapan anak kita di rumah buka kitab kuning, mempelajari Al-Quran? Begitu pesantren? Itu penilaian Yahudi. Jadi mendidik anak agama langsung praktek. Masya Allah. Satu. Terus apa terus? Terus apa terus? Yang keloro. Bahasa Arab pinter, Quran pinter, tajwid pinter, rukun wudu pinter, bahasa Inggris yes, matematik yes, fisika yes, biologi yes. Apa yang tidak ada di pesantren? Apa? Kalau di sini khusus salafiyah, kaderisasi ulama, karena santrinya boleh belajar di luar. Dengarkan saya ngomong. Pesantren yang ada sekolahnya, apa yang tidak ada? Apa yang tidak ada? Maaf, saya alhamdulillah diamanati oleh Allah punya pesantren 4. Dan saya punya anak laki-laki itu 5. 4 luar negeri semua. Begitu pulang tidak ada yang bisa mengalahkan sisi pesantren Indonesia. Bahasa Arab yes, bahasa Inggris yes, betul betul. Apalagi ada Pagar Nusa, apalagi ada Ansor, betul betul. Sampai ilmu pelet di pesantren diajari ilmu pelet, Masya Allah. Saya biasanya ceramah nggak begini karena didampingi Banser, jadi saya berani. Karena saya ini mantan Panglima Banser. Jadi Banser itu kehebatannya banyak, kecuali 2 kelemahannya Banser itu. Yang pertama orang tahan ngelih, mangan, itu Banser, Masya Allah. Yang kedua kelemahan Banser apa? Sama istrinya takut. Dan insya Allah kata Gus Dur, Banser masuk surga semua. Karena Banser tugasnya menjagai ulama. Asu najis mogolado, jagain ulama masuk surga. Asu cinta ulama masuk surga. Asu Ashabul Kahfi, betul-betul. Apa maning Banser? Makanya sebelum nyong mati, sida kamu dulu yang mati, goblok, begitu. Makanya Ki Nur Rahman masuk surga, Kiai Banser masuk surga. Nggih. Tidak ada lembaga pendidikan di dunia yang sekomplit pesantren Indonesia. Di luar negeri tafsir. Di luar negeri kitab. Di luar negeri hadis. Betul. Tapi pesantren Indonesia apa yang tidak ada? Dan yang paling penting, pondok pesantren adalah merupakan perwakilan orang tua yang tidak ngerti agama. Ini penting. Yang wajib ngajar sholat, puasa, rukun wudhu, mandi junub, itu ibu bapak, ku angpusakum wa ahlikum. Bukan kiai, bukan ulama, bapak nih karo emboke.
Jangan rajin gawe bae koprok ngedidik ora. Gawe mah gampang. Tapi ngedidik kayak angel, cuman keprok orang niat meteng kono. Siapa yang tugas paling berat mendidik anak? Ibu. 75% pendidikan anak tergantung ibu nggih. 2% termasuk ayah, karena ayah tugasnya luruh duit. Makanya Rasul mengeluarkan SK Madrasatul Ula. Ibu niku guru pertama untuk anak-anaknya. Gini pagi. Sebelum mondok, sebelum pesantren, maka guru pertama adalah ibu. Yang belajar ngajarin jalan kaki pertama kali anak, bapaknya apa mbokek? Mbokek. Yang pertama ngajarin mangan, bapaknya apa mbokek? Mbokek. Yang pertama ngajarin ngomong pertama kali, bapaknya apa mbokek? Mbokek. Begitu anaknya besar bohong terus. Itu yang salah mbokek apa bapaknya? Ini NU model apa sih? Yang ngajarin ngomong mbokek yang salah bapaknya. Berarti istri nyong ketularan dari sini. Itu istri saya, mas, anak saya kan baru 8, alhamdulillah nggih. Sebab kalau kiai mah anaknya banyak. Soalnya apa? Sirkulasi udaranya gede, sarungan baik. Kalau camat, polisi dan ramil anaknya titik, celanaan baik, celanaan. Kalau kiai mah makanya kiai nggak ada yang burutan, kiai nggak ada. Sehat walafiat. Nggih. Nggih. Nah sekarang untuk ibu-ibu dulu. Sekarang ibu ngaji nggak bisa, Quran nggak bisa, rukun Islam nggak bisa, wudu goblok. Tapi pengen masuk surga. Goblok tapi pengen masuk surga. Sabar, tenang, jangan emosi. Untuk ibu goblok dulu nggih. Kalau ibu boten saged agama, bodoh, pengen masuk surga, itu syaratnya kali. Dicatat nggih, Bu? Ini untuk ibu-ibu yang boten saged baca Quran nggih. Yang pertama, nanti pulang ngomong kepada suaminya, Kang Mas, setelah saya dengar ceramah dari santrinya Abah Romo Nur Rahman dari Jakarta, dari PBNU, ternyata tugas istri itu bukan hanya masak, nyuci piring, tapi ngajar Quran, ngajar tajwid, ngajar wudhu, termasuk mandi junub, itu yang harus ngajar mbokek, begitu. Sedangkan saya kan gak ngerti, Kang Mas, goblok, tapi pengen masuk surga. Jadi begini aja Kang Mas, saya rela, saya ikhlas, silahkan Kang Mas nikah maning. Karo siapa Bu? Karo ustadzah untuk ngajar anak kita. Begitu. Jadi untuk ibu yang goblok, kawinkan suami dengan ustadzah untuk ngajar anak kita. Bagaimana bapak-bapak setuju? Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Mana NU mau kompak, mana NU mau hebat. Pesantren aja orang akur.
Jadi enggak setuju, Bu? Yakin? Keloro ki. Kalau ibu orang ngerti agama, nggak ngerti haram halal, kalau pengen masuk surga, anak wajib masuk pesantren Hidayatul Mubtadiin. Setuju? Nanti pulang ngomong, Cung. Di sini ngomong anak Cung apa sih? Cung ya? Apa? Cah. Cah apa kacung di sini? Cah. Tolong kok esok pindah ke pesantren Hidayatul Mubtadiin. Mong orang gelem pesantren. Nurut tek urus. Orang nurut tek pateni. Udah gitu aja udah Masya Allah. Mumpung masih cilik, nggak berani ngelawan. Lah ibu tas ngaji kok emosi begini? Dengarkan Cak. Ibu goblok. Ora bisa ngaji, apalagi bapak kamu lebih goblok maning. Nah kamu goblok. Nanti kita ke neraka rombongan satu bus goblok. Supir bapamu. Kenek ibu penumpang kamu. Kata malaikat kemana bu? Neraka. Langsung gih Allahumma amin. Rombongan bus goblok. Begitu Masya Allah. Tapi kalau kamu di pesantren, bapak di neraka, ibu di neraka. Amin. Punya anak malam Jumat, bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Kata malaikat, Rabbing firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masyaallah. Kata malaikat, Bu, naik. Bapak naik. Bebas malaikat, bebas halal. Jadi kemana? Ke surga. Masya Allah. Kok bisa? Anakmu yang sedang mondok di pesantren Hidayatul Mubtadiin ngirim yasin, ngirim tahlil, ngirim doa yang bayarannya nunggak 3 bulan. Begitu Masya Allah. Jadi walaupun bayaran nunggak, doa tetap sampai. Allahumma. Itulah pentingnya pondok pesantren mewakili orang tua yang goblok, maaf. Silahkan bapak di rumah nyari duit, silahkan ibu di rumah ngurus rumah tangga, anak titipkan pesantren, yes, aman. Di akhirat tidak akan dimintakan pertanggungjawaban karena bapak ibu sudah nitipkan anak kepada kiai. Makanya waktu Nabi Isra Mi'raj, berapa banyak orang tua tidak mengakui anaknya. Dipanggil bapak nyong, aku ora punya anak. Karena betapa beratnya orang tua ibu bapak akan menghadapi siksa kubur karena anaknya tidak bisa ngaji. Tolong catat. Jangan melotot begitu, kalem bae kayak belotot. Tanggung jawab berat, Pak. Allah. Bersyukurlah di sini ada pesantren. Orang sini diselamatkan bisa masuk surga. Apalagi sekarang undang-undang pondok pesantren tidak perlu punya tanah 5 hektar, 7 hektar cukup punya gerasi. Asal ada santri 20, ada tempat sholat, tempat tidur, tempat makan, sah. Langsung diizinkan pondok pesantren. Sekolahnya silakan kerjasama dengan sekolah yang ada. Persamaan.
Itulah Pak Jokowi hebatnya membela NU. Jadi kalau ada yang menentang partai-partai yang tidak keputusan nggak cocok sama ini, itu berarti kadrun penghancur Indonesia. Udah diam aja gitu. Saya kalau lagi ngelih begini nih ceramah. Di rotine. Saya udah ceramah NU sampai ke dunia mana saja sudah keliling, nembek ceramah di sini dipai minum sampai papat mengkena nih Masya Allah. Sekarang kiai nggak usah bingung kiai, asal punya gerasi kiai. Cukup 20. Nih manusianya, pejuang lahirnya pesantren. Saya ini santrinya Gus Dur Pak, 22 tahun. Saya dampingi Gus Dur 22 tahun. Jadi kalau tanya Gus Dur, tanya Nyong. Semua ada di saya. Cuman saya nggak boleh jadi pejabat. Biar profesor doktor, kamu jangan makan uang dari negara. Begitu. Enakan jadi kiai. Emang apa Gus? Enak jadi kiai mah. Nyeneni, ngomelin uang, balik di amplopi. Begitu kata Gus Dur. Pesantren. Bu. Jadi tidak heran berapa banyak uang tua orang ngaku anake. Saya ditakdirkan oleh Allah mengajar konglomerat, wong sugih-sugih. Tapi cukup hanya bapak-bapak, ibu nggak boleh ikut. Ini murid saya tuh jenderal-jenderal, panglima. Saya ngomong begini, terima kasih Pak, kita sharing, ngobrol sama-sama orang tua. Punya anak perusahaannya triliunan, Singapura di Amerika. Enggak sholat, enggak ngaji, enggak puasa Pak. Mati enggak ada gunanya untuk kita. Belain anak mati-matian, kuliah sampai ke luar negeri. Sampai kaya raya, mati sholat ora, ngaji ora. Mati enggak ada gunanya. Maaf, saya di Jakarta rumahnya di Cilandak, samping kuburan Jeruk Purut. Itu kalau lebaran tuh orang pada ziarah, orang kaya marsinya 100 miliar. Istrinya dibawa rok pendek, kerudung hitam, bawa kembang. Kebetulan kuburannya dekat dengan orang tua saya dengerin aja. Suaminya ngomong, Bapak ini aku datang Bapak. Ini istri aku Bapak. Orang mati diajak ngobrol, asuh temen. Yang dikasih kembang, emang bapakmu wedus? Suaminya ngomong kesuwen, istrinya pegel. Arab jagong lah gak kursi ya. Rok pendek duduk di atas kuburan mertuanya ngah begini Masya Allah. Mertuanya ngomong apa? Menantu setan. Nyong udah gak doyan setan. Hanya datanglah ke Gus Dur. Saya dipanggil, kiai harus bikin pesantren khusus untuk orang-orang kaya. Gitu. Jadi satu pesantren khusus untuk jenderal-jenderal, untuk menteri-menteri, untuk dirjen-dirjen. Gus Dur yang nyuruh. Dalam perjalanan ya Allah, enakan ngatur santri orang kampung. Satu anak orang konglomerat jadi santri, lebih enak ngurus anak kampung 100 nurut-nurut. Mungkin waktu bikinnya habis makan aspal, mungkin itu Masya Allah. Makan listrik, begitu Masya Allah. Hanya saya dikasih rezeki dari abah saya, nih redam. Bila perlu ibunya wiridin supaya mondok, begitu Masya Allah. Makanya suami kiai-kiai umumnya bisa punya wirid untuk betah santri. Itu pengalaman saya dengan Gus Dur. Bayangkan sugih triliunan.
Mall 70 mati nggak bisa Yasin. Sarap. Betul apa betul? Apalagi kata Nabi, kalau kita punya anak Qur'annya bagus. Man qara'al Qur'an fastadharahu fahalla halalah wa harrama haramah adkhalahul jannah. Siapa umatku Qur'annya bagus, tajwidnya bagus, artinya ngerti dan diamalkan, wajib masuk surga. Bukan hanya dia, keluarganya 10, bapake, mboke, uwane, kakene, pamane, di neraka diangkat masuk surga gara-gara punya anak hafal Quran. Sallallahu Nabi Muhammad. Orangnya hafal Quran, jangankan neraka, tanah tidak berani menyentuh orang yang hafal Quran. Berapa banyak di Indonesia, termasuk Gai Zainal Mustafa, Panglima Perang dari Singaparna, Tasik, digali di Tanjung Priuk, masih utuh. Rambut panjang, kuku panjang, jenggot kumis panjang, karena hafal Quran. Mbah Nawawi Al-Bandani, guru ulama-ulama NU, fa'ala yaqulu fa'lan. Tatkala Saudi dikuasai oleh Wahabi Salafi, akan dipindahkan semua kuburan. Begitu menggali Syekh Nawawi sedang duduk pegang tasbih kayak sedang zikir. Sehingga tidak jadi dipindahkan. Itulah pentingnya punya anak soleh. Makanya Bapak Ibu pengen gak punya anak soleh? Pengen. Gampang. Lahir, hamil, kasih nama si soleh. Sampai Nabi bersabda, ya Allah umatku setelah aku Isra Mi'raj, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah tobat. Kenapa ya Rasulullah? 1 hari di akhirat bandingannya 1000 tahun di dunia. Pilpres 2 periode hanya 10 tahun, itu cukup hanya 5 menit. Kenapa ribut? 5 menit ribut. Nih ngaji 2 jam, berapa ratus miliar pahalanya gara-gara ngaji. Tapi kalau kita bikin maksiat sedetik, apa yang terjadi? Ini kalau lagi ngaji begini kayaknya manggut, sadar. Kemabubar, lalen maning. Terus ke yang sopan, saya ini PBNU, Kiai NU, bukan tukang parkir. Terus. Ini sebetulnya NU ngajarin akhlaknya gimana sih terus? Gue tanya Kiai jangan begitu terus nih, terserah Romo Kiai begitu, jangan terus. Akhlak. Ngomong terus maning, balik nyong, benar. Bagaimana terus nih? Ingat orang tua nggih? Nggih. Santri bersyukurlah Allah mengizinkan kamu bisa mondok di sini. Terima kasih kepada orang tuamu. Betul Pak betul? Yang telah mengizinkan dan mendoakan mondok di sini. Terima kasih. Selamat keluargamu. Itulah pesantren. Insyaallah. Duduk anak-anak jangan main. Tolong dipindahkan ini Bansar. Tolong dipindahkan. Nih bapak-bapak, tolong catat omongan saya ya. Kalau istri lagi nggak mau, jangan dipaksa. Tuh hasilnya begitu tuh. Pindahkan. Terus nih,
Yang ketiga kata orang Yahudi, kehebatan pesantren kaderisasi pemimpin di masa yang akan datang. Kenapa? Karena pesantren, santri harus tunduk kepada bel yang ada di pesantren. Tidur bel, makan bel, sekolah bel, istirahat bel, ngaji. Kalau 3 tahun di sini disiplin seperti ini kayak tentara, kayak polisi, masa depan anak akan cerah menghadapi tantangan hidup. Itulah pesantren. Makanya Rasulullah bersabda, "Adzabani Rabbi wa ahsana ta'dzibi." Yang mendidik aku sukses seperti ini bukan siapa-siapa, tapi la ilaha illallah. Jadi yang mendidik Nabi kita langsung Allah. Bagaimana konsep pendidikan Allah? Mari kita buka Sirah Nabawiyah. Kenapa Rasulullah akhirnya sukses? Bagaimana waktu ciliknya? Saya akan buka sebentar sekarang. Nabi waktu kecil orang pernah merasakan kebahagiaan. Nabi lahir sudah tidak punya ayah, bayangkan. Yatim. Lahir yatim Nabi. Allah. 6 tahun mboke wafat. 6 tahun yatim piatu. Bayangkan. Mana kasih sayang dari orang tua? 6 tahun tidak ada belayan dari orang tua. Bisa rasakan. 2 tahun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Baru Nabi merasakan nikmat jadi bocah cilik. Karena kakek nenek sangat sayang kepada cucunya. Betul-betul. Kakek nenek tidak pernah nempeleng cucunya. Sebab kalau nempeleng bapaknya ngamuk. Oleh itu menurut ilmu pendidikan, anak dititipkan ke kakek nenek masa depan bahaya. Ilmu pendidikan. Dikolok, dimanja anak waktu kecil, masa depan suram. Tidak akan menghadapi tantangan hidup. Sedangkan bapak model begini nih, maaf ya. Ini 30 tahun lagi udah pada mati ini yang begini. Lalu bagaimana anak kita? 8 tahun diasuh oleh pamannya Abu Thalib, bisa ngedidik anak, cuman anak banyak, duit sedikit, jadi enggak sibuk, miskin. Biasa orang miskin anaknya akeh biasa nggih. Soalnya enggak sibuk jadi monomaning. Jadi meteng maning. Orang-orang sibuk jadi meteng maning. Walau pasang KB juga jebol. Ini yang nyuruh Banser ngomong begini nih. Pamannya manggil waktu cilik, Muhammad sini sayang. Kau tinggal dengan paman. Mandi dengan kakakmu, tidur dengan kamu, tapi tolong Muhammad, kamu makan cari sendiri nak. Paman ini anak banyak, boro-boro ngasih kamu, anak paman juga pagi makan sore tidak. Jadi kamu nyari makan sendiri. Lihat dalam Sirah Nabawiyah, 8 tahun Nabi ngangon wedus. Mari berpikir. Ngangon wedus. Padahal laulaka lamma khalaqtul aflaq. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, jikalau Nabi Muhammad tidak akan dilahirkan ke alam dunia, langit, bumi, surga, neraka nggak bakalan aku ciptakan. Mulia, tapi lihat menderita. Apakah Allah tidak bisa melahirkan Nabi kita dari seorang kaisar yang kaya raya? Kun fayakun selesai. Apakah Allah tidak bisa melahirkan Nabi kita dari seorang yang tidak pernah kakinya nempel tanah? Bisa benar, tapi kenapa menderita? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun
agar ditiru oleh umatnya cara mempersiapkan kader-kader anak untuk masa yang akan datang. Makanya sebaiknya kalau kamu pengen sukses, yatimkan anakmu, yatimkan anakmu. Nanti ibu pulang cekek bapak kek, cekek kabeh bapak kek. Yang dimaksud yatim kan duduk dicekek goblok. Titipkan anak ke pesantren. Betul apa betul? Betul apa betul? Lillahi ta'ala. Itulah yatimkan anak. Makanya anak santri nilainya jihad. Fisabilillah. Tidak ada orang yang anaknya mondok hidupnya melarat. Tidak ada. Karena doa dari anak-anak yang sedang mondok. Doa anak santri tokcer. Karena sedang jihad. Mana jihadnya? Biasanya makan enak di rumah. Di pesantren tahu tempe. Karena tahu tempe makanan pokok pondok pesantren. Jadi kalau pesantren makannya nggak ada tahu tempe. Itu pesantren bid'ah dolalah. Biasa di rumah nonton TV. Begitu mondok haram nonton TV. Apa tidak menderita? Penghancur masa depan anak. Nih. Kalau anak kita sudah gila ini, jangankan sholat, jangankan ngaji, mangan kelalen. Nih. Bapaknya goblok, mbaknya goblok, anak dibeliin ini ya wes jadi PKI masa depan. Betul apa betul? Teknologi ada positif, ada negatif. Kitab apa saja ada di sini. Tafsir apa aja di sini. Imam-imam ada di sini. Tapi ya ditonton anak bukan yang positif tapi yang negatif. Ini kitab NU 100 di sini kitab ada. Tapi kan TikTok keluar. Seks bebas ala Korea. Telanjang ya Allah susunya waton. Jadi saya nonton dulu engkuk. Makanya anak SD sekarang sudah pada meteng. Siapa guru nek? Begitu anak mondok selamat. Haram anak di pesantren pegang ini. Itulah pesantren. Itulah Pak Jokowi pikirannya ke depan kuat. Makanya Rasulullah bersabda, innama buistu liutami mamakarimal akhlak. Aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak dan budaya. Kunci daripada kesuksesan suatu negara. Innamal umamul akhlakuma bakiyat. Fa inhumu dahabat akhlakuhum dahabu. Jepang. Ini ada sahabat saya orang sini. Kiai Haji Dr. Amir Saribudin ini anaknya di Jepang nih. Jepang itu Islam bukan, Kristen bukan, Hindu bukan, Katolik juga bukan. Nama agamanya Shinto, nyembah matahari. Tapi mana ada di Jepang orang korupsi? Ayo jawab. Mana di Jepang orang korupsi? Karena moral dan budaya. Takut melanggar hukum. Tapi lihat Timur Tengah, Qurannya hafal, hadisnya hafal, sholat berjamaah, betul betul. Tapi kenapa bunuh-bunuhan sesama saudara? Ayo jawab. Satu abad NU kita berusaha agar menjadi Soko NKRI ada di tangan Nahdlatul Ulama, Sallallahu Nabi Muhammad. Tugas kita berat, tapi mulia. Saya berkata orang sana, idza sholahatil NU kata Gus Dur, sholahatil NKRI. Wa idza fasadatil NU, fasadatil NKRI. Kalau NU-nya kuat, NKRI kuat. NU-nya hancur, NKRI hancur. Makanya orang-orang yang akan menghancurkan Indonesia, yang pertama hancurkan NU dulu. Caranya, keputusan rapat Saudi, Inggris, Amerika. Di Inggris keputusannya keluar namanya Gojwul Fikri.
untuk menghancurkan Islam di dunia termasuk Indonesia 5 poin. Yang pertama, pisahkan kiai dengan umatnya. Ini yang pertama. Sebab Amerika takon yang Belanda, cung, sira suwe di Indonesia musuh paling berat siapa sih? NU, catatnya begitu. Emang kenapa? Santri ini nurut pisan ning kiai ini nur. Ciri-cirine pecine kupluk, sarungnya jelek, betul. Dan gudigan. Tuh. Saya ini santri zaman belum sah jadi santri kalau belum gudigan. Dulu dulu. Makanya saya dinikahkan oleh abah saya dengan santri. Begitu malam pertama, ya Allah neng kok gudigan neng. Kata istri saya, alah Kang Mas juga gudigan. Makanya saya ini keluarga grup gudigan. Itulah NU. Jadi kalau pengen menghancurkan Indonesia, hancurkan NU. Yang pertama, jauhkan kiai dengan umatnya. Caranya, semua amalia NU bid'ah, neraka, kafir, muludan kafir, tahlilan kafir, Isra Mi'raj. Masuk teman kata saya masalah. NU lahir 1926 protes di Wahabi Saudi. Setelah Turki hancur diganti oleh raja namanya Ibnu Saud, kata Gus Dur dia adalah rampok Saudi. Kiainya diganti oleh namanya Syekh Abdul Wahab. Dia cicitnya Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Yang pertama bunuh cucu-cucu Rasulullah. Maka yang pertama kali dibunuh adalah Habib itu di Mekah. Biar paham. Sekarang Wahabi sudah ada di Indonesia. Betul Pak betul? Wahabi sekarang sudah ada di Banyumas, di Banyum. Sekarang NU-nya enggak bersatu, apa yang terjadi? Wahabi Salafi penerus zaman Nabi namanya Khawarij merasa benar sendiri, yang lain salah. Sembayangnya gimana? Begini. Kuduk, kuduk. Kuduk, kuduk, kuduk. Kuduk, kuduk. Takbirnya. Jenggotnya telu. Celananya cingkrang. Awas, satu-satunya PBNU yang pernah diadili oleh Wahabi dan PKS saya. Saya bertanggung jawab masalah ini demi keutuhan NKRI. Nih manusianya nih. Siapa yang nyuruh? Gus Dur. Orang abah saya sebelum meninggal dunia musuh kamu dua. Satu yang merusak NKRI, yang kedua NU. Hajar. Begitu. Coba tadi saya dikasih makan dulu, enggak begini saya ngomong masalah. Ngelih dari nyong kia masalah. Wah jam teluk ya masalah. Silakan ente nyebarkan Wahabi Salafi. Satu saran dari saya, jangan coba-coba nyalahkan NU. Saya punya banser 7 juta. Lihat di Jakarta, anak pengurus Ansor disiksa oleh pajak babak belur. Bansernya belum turun itu. Sadar. Kalau lagi ngelih begini. Di mana tuh hidupnya? Itu Wahabi Salafi. Di komplek-komplek. Di perumahan-perumahan. Di kantor-kantor. Betul-betul. Itu awasi Pak Polisi, awasi. Terutama rumah-rumah tafid. Itu pendidikannya bendera kafir, hormat bendera musyrik. Indonesia kafir, tolong awasi. Ada kesulitan kontak saya. Karena saya bertanggung jawab terhadap ini dengan BNPT. Kenapa NU punya program NKI harga mati? Hubbul waton minal. Maaf Kang, maaf Kang, naudzubillah ya. Kalau NU, kalau NKRI kacau, orang Cina bisa pulang kampung. Orang India bisa pulang kampung.
Orang Arab bisa pulang. Nah kalau kita orang Banyumas, negara kacau, mau lari kemana? Ini Kapolsek lari ke Arab nggak di aku. Kenapa hidungnya elek? Kenapa orang Arab kalau minum kopi gelasnya kecil-kecil? Ayo sebabnya apa? Sebab kalau gelas gede, irungnya masuk ke gelas. Apalagi Kini Rohman, naudzubillah, kabur ke India. Enggak ada orang India jelek begini, enggak ada. Diusir kan. Itulah Mbah Hasyim Asy'ari, doktrinnya NKRI harga baladil amin. Negara dulu amankan. Ngaji lancar, haji lancar, tahlil lancar, salawatan. Lihat Suriah, berapa banyak lagi Jumat dibom. Lihat Afghanistan, lagi ngaji dibom. Yang dibom Islam, yang ngebom Islam. Apakah mau Indonesia begitu? Alhamdulillah, pendekatan PBNU, Saudi Arabia sekarang melarang paham Wahabi, Salafi. Sallallahu Nabi Muhammad. 3.000 ditangkap, di penjara seumur hidup, dan sekarang di Saudi muludan bebas. Sekarang Indonesia mulai ngeper, macam-macam saya sunati. Karena dana dari Saudi stop. Tuh dengerin, kata putra mahkota, Wahabi Salafi ibarat handphone Nokia masa lalu. Begitu katanya, Masya Allah. Jadi ini haram, ini haram, ini haram. Yang halal mana goblok? Nah oleh Gus Dur begini kepada saya, Kiai, kalau debat dengan Wahabi Salafi nggak usah pakai Quran hadis. Bagaimana aja Gus? Walaupun kalah nggak bakalan nurut. Jadi gimana Gus? Tonjok aja, tonjok. Begitu aja tonjok. Salafi doktor menyalahkan Muludan, diundang PBNU nggak datang, saya sambar ke rumahnya. Anda menyalahkan Muludan, pernah nggak ente hadir di Muludan? Tidak, munafik. Seorang doktor ilmuwan memutuskan hukum belum pernah meneliti. Mana yang salah Muludan? Sebelum acara dimulai, mari kita baca Fatihah. Salah apa benar? Dilanjutkan bacaan Rasulullah Maulid Nabi, ya Nabi salam alaihi. Salah apa benar? Allah tidak pernah sholat, Allah tidak pernah haji, Allah tidak pernah puasa. Untuk apa? Tapi Allah mengucap sholawat kepada Nabi saking sayangnya. Masa ente ngelarang sholawatan? Asuk teman. Yang kedua, dengarkan ceramah agama. Ini cengar-cengir pahalanya sama dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Cengar-cengir begini 1000, termasuk yang batuk 1000 itu 1000. 1000. Kata malaikat Jibril, kan ada yang itu, yang ngantuk. Ya Allah, walaupun ngantuk. Kadang yang budak, ya Allah, walaupun budak. Asal tetangga nyengir, melu nyengir 1000 rakaat. Bahkan lagi ngaji mati syahid. Karena hadza rodoh min riyadil jannah. Makanya Bapak Ibu kalau sedang sakit parah mau ngati, buru-buru gotong ke majlis taklim. Al-Fatihah. Yang kedua, kenapa itu ada ada Muludan? Dengerin kata saya. NU ajarannya haram berontak kepada pemerintah yang sah. Haram. Dengerin. Kata Gus Dur, walaupun monyet ikut pilpres dan terpilih monyet hasil kepilihan, hormati monyet. Karena itu hasil pilihan. Yang cocok laksanakan, yang tidak cocok doakan. Itulah NU. Tidak ada NU demo di Monas, takbir, pret. Alhamdulillah Anies rontok habis. Makanya untuk NU presiden bukan Anies, tapi dari Nahdlatul Ulama. Kalau tidak ada, saya juga cukup jadi presiden. Betul. Selesai. Dengarkan saya ngomong.
penghancur kekacauan Islam di ibu kota. Biar tahu, ini saya orang Jakarta ya, orang Betawi ya. Pemilihan presiden sudah selesai, Pak Jokowi akur sama Pak Prabowo. Kiai dengan kiai dua-dua belum akur-akur. Apa itu tujuan pemilu? Pemilu adalah agenda nasional. Pemilihan bupati, wali kota, presiden 5 tahunan sekali. Enjoy aja, enjoy. Orang dia jadi presiden juga nggak pernah mikirin kita, kan begitu ya. Makanya untuk NU dengerin wasiat ya. Ya. NU 100 juta, pilihlah pemimpin NU. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau 100 juta kompak, presiden NU, gubernur NU, bupati NU, wali kota NU, enggak ada kiai kurus kayak begini, enggak ada. Rencana yang punya pesantren, santri lebih dari 250 akan digaji 20 juta. Itu kalau presidennya. Jadi supaya kuat bagaimana partainya Kiai? Ya Allah, kita jangan goblok NU. NU sudah melahirkan PKB. PDI dilahirkan oleh Mbak Mega. PAN dilahirkan oleh Pak Amin. Dengerin ya. Ya, Golkar dilahirkan oleh Pak Harto. Dengerin ya. PKS dilahirkan oleh Hidayat Nur Wahid. NU dilahirkan oleh Gus Dur. Dengerin. Ya Yuruyat, Gusmus, Muhid Mujadi, Ki Munasir Ali. Lu NU mau ikut siapa? Mau ikut Kiai apa bukan? Ayo jawab. Ayo jawab. Jangan batuk, awas tertabuk di batuk masalah. Ayo jawab, ayo jawab, ayo. Dulu Soeharto melarang NU punya partai, pasti akan kalah. Makanya NU wajib milih Golkar. Yang gak masuk Golkar, bunuh. Nih saya di Jawa Barat. Sekarang merdeka, 1 abad, betul-betul. Kita benahin kekurangan kita, Allahumma. NU kurang benahin, pesan kita benahin, betul. Kalau NU kuat, NKRI kuat, NU rusak, NKRI rusak. Makanya kadrun yang dihajar Nahdlatul Ulama. Kata saya nggak ada NU berontak ada pemerintah. Sampai hari ini, maaf. Apa pernah di Kabupaten Banyumas, di Jawa Tengah, di Indonesia, mikirkan gaji kiai? Apa pernah ada? Ayo jalan, ayo jalan. Ayo jalan, ayo jalan. Camat digaji, polisi digaji, tentara digaji, nyong profesor nggak pernah digaji. Tapi NU tidak pernah berontak, bikin proyek sendiri dari NU untuk NU. Apa itu? Tahlilan, muludan, Isra Mi'raj. Itulah proyek Nahdlatul Ulama. Nah sekarang ente ke Indonesia melarang muludan, melarang tahlilan, melarang akhir sana. Lalu kalau nggak ada muludan, Kiai NU dapat amplop dari mana? Kemarin ada Siti Corona 2 tahun muludan prenggih. Tapi NU mah kiainya min haitsu la yahtasib. Ada saja NU mah itu rezekinya ya. Apa itu? Amplop dari tahlilan. Makanya saya kalau habis subuh, ya Allah, dengan santri ini mudah-mudahan nenek-nenek samping pesantren mati lagi ya Allah. Jadi kita tahlil maningkonan. Terus. Itulah pesantren, betul Pak? Betul. Makanya NU tidak pernah berontak, tidak pernah menyalahkan siapa saja, tidak ada. Program pemerintah yang cocok laksanakan, tidak cocok doakan. Betul Pak? Betul. Itulah NU. Makanya NU dilahirkan garda terdepan untuk mengamankan NKRI. Jelas nih. Makanya Indonesia akan dihancurkan NU. Ibadahnya dihancurkan. Lihat.
Karena ahli sunnah banyak yang niru, kita bikin lagi ahli sunnah wal jamaah. Semua yang nggak tahlil, nggak kunut, namanya ahli sunnah wal jamaah. Kita bikin ahli sunnah wal jamaah ala nahdlatul ulama. Masih diganggu juga, kita bikin namanya Islam Nusantara. Kafir NU, nggak ada dari nabinya Islam Nusantara. Padahal hasti istioroh kiai Islam Nusantara artinya apa? Indonesia. Kalau yang dipakai Islamnya ala NU, dengerin, betul. Dan bersatu dengan kepolisian, bersatu dengan tentara, NKRI akan kokoh. Makanya NU bikin namanya Islam Nusantara. NU, polisi dan tentara satu kekuatan untuk memperkokoh NKRI. Itulah Islam Nusantara. Ini yang ngomong ring satu. Kita dikapir-kapir terus. Pokoknya kalau Islamnya ala NU tidak pernah menyalahkan, betul. Tidak pernah berontak kepada pemerintah, betul. Kemudian kayak NU sama polisi akur, sama tentara akur. Itulah konsep keutuhan NKRI. Makanya namanya Islam Nusantara. Kesimpulan ceramah saya. Terus napa terus? Ibu sampun dahar ibu. Derang. Pantesan ngantuk begini. Saya tadi berpikir ini ibu-ibu kok kelihatannya tuh muda tapi udah nenek-nenek, ini kenapa ya? Jin saya yang bisikin karena anaknya enggak mondok. Jadi anak 3 pagi-pagi suka ribut bangun gitu. Udah kesiangan bangun. Belum waktunya keriput tuh masalah. Karena selalu sibuk sama coba besok anak ibu pesantrenkan semua. Amin. Insya Allah muda lagi. Karena enggak punya ribut sama anak, enggak pernah. Kok bisa kiai? Karena anak ibu ributnya dengan ustadz di pesantren. Itu masalahnya, masya Allah. Makanya dari tadi saya lihat santri di sini, ustadznya mana yang gemuk, kurus. Karena sering sibuk mulu sama santri begitu. Bu, pengen awet nom ya. Titipkan semua anak ke pesantren, ibu merdeka di rumah. Tidak pernah ribut. Tangi, enggak ada. Kesimpulan ceramah saya, 5 kekuatan NU. 3 sudah terlaksana, 2 belum. Yang pertama kekuatan NU jumlah penduduknya 100 juta lebih. Tolong catat. Kristen hanya Muhammadiyah 27 juta. Kristen 17 juta. Hindu Buddha 9 juta. Konghucu 3 juta. Kita 115 juta. NU. Kalau ada yang ganggu Indonesia, nggak usah pakai golok. Cukup nguyuh bareng-bareng. Mati kawe. Yang kedua, NU mempunyai tradisi dakwah yang unik, yang tidak dimiliki oleh orang, dan ini merupakan kekuatan. Muludan, tahlilan, Isra Mi'raj, Yasinan, betul. Itu yang punya cuma NU. Yang ketiga, kearifan budaya yang diwakilkan oleh Wali Songo. Betul? Lihat sarung, peci. Betul kan? Kenapa NU sehat-sehat sarungan? Di Inggris ada seminar tentang seksualitas. 40% anak muda manuke ora tangi karena terlalu sering memakai celana dalam yang mengandung polisterol. Jadi lemah syahwat. Pantes Wali Songo nganjurkan sarung. Ya Allah gagah terus, Masya Allah. Karena anginnya gede, ya Allah Rabbi. Dua kekuatan yang belum tercapai. Apa? Ekonomi.
Makanya Gus Dur jadi presiden yang pertama bikin menteri kelautan. Saya tanya kenapa Gus? Mayoritas pelaut adalah NU. Saya bikin menteri kelautan. Gus Dur. Ini yang tukang nulis. Saya akan menteri desa. Kenapa? Karena NU adanya di desa. Dulu kalau Muhammadiyah kaya, Muhammadiyah hebat, Muhammadiyah kampusnya banyak, ya wajar karena dibantu oleh Pak Harto. Tapi NU wajar dia kaya, wajar. 32 tahun, nah NU pantas ekonomi belum bangkit karena baru merdeka, Lihat sekarang direktur Ramayana cengkrong seng, direktur Matahari maling seng siang-siang, direktur Giant Chan cebok, direktur Matahari liang tai bau, satpamnya soleh, tukang parkir Udin, nyuci WC Romli, ngelapin kaca Warso. NU semua tuh Udin, Warso, Soleh, NU semua. Saatnya kita bangkit. Demi kejayaan ahli sunnah wal jamaah dan kekokohan Nahdlatul Ulama. Betul Pak betul? Kata Gus Dur, kalau NU punya sifat karakter 4 sahabat selesai. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu adalah mencemirkan 4 tokoh yang harus dimiliki oleh NU. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar, cerminan para ulama. Di NU no problem. Yang kedua, Umar bin Khattab, birokrat yang adil, jujur, tegas. Jangan dengan orang setan takut sama Umar. Betul betul. Ini NU harus punya presiden, NU punya gubernur. Walaupun goblok, pilih suwe-suwe pinter. Kita ini mayoritas. Allah. Lalu kapan harap tangi kita? Nyerahkan orang melulu. Giliran PKI berontak NU, DI berontak NU, negara kacau NU. Begitu aman NU kon ngabur maning. Sadarlah. Kata Gus Dur wong NU kayak sayur. Supaya wangi dikasih daun salam. Nggih Bu? Nggih. Setelah sayurnya mateng yang dibuang apa tuh? Percis. PKI berontak NU, Banser paling depan. DI berontak NU, Banser paling depan. Betul Pak betul? Begitu aman maning NU kemana? NU kemana? Nggak usah batuk, segala. Itu yang batuk Rangga apa perawan sih? Tidak cukup ada ulama, tidak cukup ada pejabat, siji lagi. Utsman bin Affan, duit. Saking pentingnya duit, Sayyidina Utsman dikasih anak Rasul 2 perempuan. Kakaknya meninggal, kasih anak adenya. Waktu perang Badar, Sayyidina Utsman tidak perlu perang Badar, cukup duit dan untanya. Sebab orang kaya mati gantine angel. Yang masuk surga duluan bukan kiai, tapi orang kaya yang waktu jahiduna fi sabilillah biam duit. Di sini perlunya ada Utsman di Affan di NU. Saatnya NU bangkit supaya sugih, nggak ngemis. Terutama ibu-ibu itu nggak jauh dari duit, nggih. Saya kalau keluar daerah, keluar negeri 5 hari seminggu begitu pulang bunyai sakit kepala. Saya kasih amplop yang paling besar. Begitu saya tidur di mana Bu? Lagi di mall. Ya, ternyata istri kalau sakit jangan dibawa ke dokter, tabokin pakai duit waras. Udah gitu aja, udah Masya Allah. Duit.
NU belum punya konglomerat. Dari 50 konglomerat Indonesia yang terkaya, satu tidak ada dari NU. Di sini pesantren mahasiswa, tolong diatur. Saya di politik, saya di kiai, saya di birokrat. Anda adalah mahasiswa yang melanjutkan masa depan NKRI. Yang terakhir yang belum bangkit apa? Siasah, politik. PKB belum diminati oleh NU. Saya tanya Gus Dur, Gus, kenapa sih bukan partai segala sih Gus? Ya Allah Kiai, dulu zaman Orde Baru tuh yang ngatur negara Pak Harto. Sekarang yang ngatur negara tuh gedung DPR dan MPR. Kalau dulu mah bagaimana kata Pak Harto dulu. Kalau sekarang yang menentukan masa depan negara tuh DPR dan Muhammadiyah punya PAN. Masumi punya PBB. Wahabi punya PKS. Kalau NU tidak punya partai, itu di gedung DPR tidak ada yang ngomong NU, tidak ada. Kok Kiai tahu mantan anggota DPR MPR dipaksa oleh Gus Dur? Tatkala Kementerian Agama akan diganti Menteri Wakaf dan Haji, Gus Dur ngamuk. Ya jadi DPR. Kan nggak boleh Gus, darurat. Saya datang pagi-pagi Pak SBY. Itu Departemen Agama adalah perjuangan ayah saya, Kiai Wahid Hasim, bargaining dari 7 kata dari Piagam Jakarta yang dicoret. Kalau dijadikan Menteri Wajib dan Wakaf, nanti pesantren di bawah Dikbud dan Dirjen Pesantren. Hina betul pesantren jadi dirjen. Ngamuk Gus Dur. Saya dilantik setahun setengah, selamat tetap Departemen Agama. Alhamdulillah, inilah darurat sekali. Nah, kalau Menteri Haji dan Wakaf, kita di bawah Dikbud. Apa yang terjadi pesantren? Nah, Kiai diatur menteri. Pret. Itulah Gus Dur marah. Jangan percaya orang ngomong, saya NU tapi di partai ini. Saya NU di partai. Jangan percaya. Saya saksinya. Tidak ada yang belain NU selain partai PKB dan P3 40%. Nih saksinya. Saatnya kita NU bangkit. Amin. Amin. Itu aja tujuannya satu. Keutuhan NKRI. Lain tidak. Makanya Mbah Hasim berfatwa al-mulku biddin yaqwa ad-din bil mulki yabqa. Dengarkan. Negara ditunjang oleh agama akan kuat, agama ditunjang oleh negara akan awet. Makanya moto NU nasionalis religius. Ketuhanan yang maha esa pun sementan mohon mudah-mudahan wonten manfaate nggih nggih mudah-mudahan para pejabat barokah kabeh dari RT RW camat dan ramil kabeh sampai presiden mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan hidayah. Yang melakukan pelanggaran hukum mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri-santri di sini jadilah 4 pilar. Yang keempat, anak muda yang ilmuwan. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ana Madinatul Ilmi wa aliyun babuha. Saya gudangnya ilmu, kuncinya Ali. Inilah para generasi muda yang sekarang sedang mondok di sini. 30 tahun yang akan datang kita sudah meninggal dunia. Tapi siapa yang meneruskan? Santri-santri yang sekarang sedang mondok di sini. Mudah-mudahan kalian dapat melanjutkan perjuangan ulama-ulama, melanjutkan orang-orang tua, tetap sebarkan Islam yang rahmatan lil
ala nahdlatul ulama NKRI terkautuh sampai hari kiamat. Pesantren Hidayatul Mubtadiin tambah barokah, kiaine rizkine ilmu barokah, badane cepet lemu sehingga kita ngelihatnya seger. Allahumma. Malam ini kita jumpa di sini, mudah-mudahan di surga ketemu dengan Rasulullah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'ul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi auladina wa barik lana fi talabinana wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi ma'isyatina wa barik lana fi mahadina. Hidayatul Mubtadiin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rafa' darajatana ya Allah kama darajatal ulama was suhada was sahirin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna ma'al iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min syu'il khatimah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim. Limi huwal habibul ladzi turja syafa'. Daim ya Rabbi bil Mustafa balik maqad ana mamado ya wasial karami. Matur suwun pangapunten, mohon maaf nggih. Nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa kita? NKRI Pancasila. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi.